Kalau dilihat-lihat lagi gambarnya, sepertinya ini adalah seorang anak yang sedang bersujud kepada ayahnya deh. Tapi siapa ya? Kenapa? Oh iya, kenapa kita nggak lihat langsung aja di Super Book Kids Bible? Hah? Masih ada yang belum tahu apa itu Super Book Kids Bible? Wah, nih, sini detektif kasih tahu ya. Jadi ini adalah aplikasi yang keren banget yang bisa membuat kita senang dalam belajar Alkitab. Karena di dalamnya itu ada banyak sekali games yang sesuai dengan kisah Alkitab. Terus ada juga banyak animasi Superbook dan ada profil tokoh Alkitab. Jadi kalian bisa langsung aja download di App Store atau Play Store namanya Superbook Kids Bible. Oke. Nah sekarang detektif butuh handphone. Mari kita ambil handphonenya. Oke, kita lihat. Ini mungkin, ketemu. Ternyata ini adalah kisah dari Yusuf ketika ia bersujud kepada Yakub ayahnya setelah lama sekali mereka tidak bertemu. Kalian ingat nggak kisahnya? Kalau lupa, kalian bisa lihat kisahnya di link yang ini ya. Oke, tapi ternyata ada sejarah-sejarah yang harus kita tahu juga nih dari kisah Yusuf ini. Yang gak kalah seru sama petualangannya. Kalian semua siap? Mana semangatnya? Siap? Oke, ayo langsung kita lihat aja sama-sama sejarah berikut ini. Hai semua, aku Joy. Kisah Yusuf dimulai di Haran, tempat dia dilahirkan. Ini adalah waktu di mana ayah Yusuf, Yakub, lari dari saudaranya Esau. Setelah Yakub berdamai dengan saudaranya, dia dan anaknya beternak di tanah Kanaan. Yusuf dan Yakub ada di Hebron ketika Yusuf disuruh mencari kakak-kakaknya. Itu adalah latihan umum untuk terus berpindah dengan kawanan ternak untuk mencari tempat makan yang baru untuk kambing dan domba. Saudara Yusuf membawa ternak ke tempat bernama Dotan. Di sanalah tempat di mana saudara-saudara Yusuf menangkapnya dan menjualnya ke perbudakan. Ketika pedagang melakukan perjalanan jauh dari Kanaan ke Mesir, mereka berjalan dalam kelompok besar yang disebut kafilah. Ini adalah gambar dari kelompok pedagang dari Kanaan datang ke Mesir untuk berdagang. Lukisan tembok ini berasal dari makam Kunhotep kedua yang ada di zaman ketika Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf adalah budak di rumah seseorang bernama Potifar. Dia melayani Potifar dengan baik dan diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan ladang. Ini adalah lukisan dinding dari makam orang Mesir yang menggambarkan budak yang mencatat panen, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Begitu Yusuf bersatu dengan Yakub ayahnya, dia bersama ayah dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. Ketika Yakub dan keluarganya sampai di Mesir, mereka tinggal di daerah Goshen. Tempat ini dianggap sebagai wilayah terbaik di Mesir, sangat cocok untuk beternak. Ketika Yusuf wafat, dia dibalsem dan ditempatkan di peti mati dengan cara kerajaan Mesir. Bukti bahwa orang yang dianggap penting oleh Firaun dikubur dengan cara ini. Sebelum mereka mati, Yusuf dan Yakub meminta dikubur di tanah perjanjian Kanaan. Bangunan indah ini dibangun di atas goa di mana Yakub dikuburkan. Orang Israel menghormati permintaan Yusuf. Mereka mengambil tulangnya ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan menguburkannya di tanah perjanjian di kota bernama Sikem. Ayo kita uji apa yang kalian ingat dari perjalanan bersama Yusuf. Ayah beri dia hadiah lagi. Apa yang Yakub berikan kepada Yusuf, anaknya? A. Semangkuk sup. B. Jubah baru. C. Sendal baru. Atau D. Domba baru. Jawaban yang benar adalah B. Jubah baru. Ayah, aku suka jubah barunya. Jubah Yusuf bukan jubah biasa. Memiliki banyak hiasan dan mahal.
Kata yang digunakan di Alkitab untuk menggambarkan ini juga ditemukan di kitab Samuel 2, bertuliskan pakaian yang dipakai oleh anak raja. Hadiah seperti itu membuat yang lainnya tahu kalau Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Jarang ada gembala melihat hadiah seperti itu. Tidak heran saudara Yusuf merasa iri. Ketika mereka menjual Yusuf, mereka juga merusak jubah itu. Pertanyaan selanjutnya, tentang apakah mimpi dari Firaun? A. Roti dan burung. B. Patung dengan kaki tanah liat. C. Lembu dan padi. Atau D. Bel dan peluit. Jawaban yang benar adalah C. Lembu dan padi. Di dalam mimpinya, kehilangan lembu dan padi menggambarkan dua sumber makanan di Mesir. Dalam mimpi buruk Firaun, lembu muncul dari Sungai Nil. Karena banjir tahunan, tanah di Sungai Nil jadi sangat bagus untuk pertanian. Karena itu, Mesir jarang mengalami kelaparan. Fakta kalau lembu muncul dari air kehidupan Nil memperkuat betapa besar bencana kelaparan itu. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Mimpi adalah hal yang penting di budaya ini. Sangat dipercaya kalau dewa menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Tempat seperti Mesir pasti punya orang untuk menafsirkan mimpi. Mereka mengumpulkan buku untuk menulis, seperti catatan kuno yang disebut buku mimpi. Tapi sekarang, Firaun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Maafkan hamba, Firaun. Jika tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Firaun memberi Yusuf 3 benda yang membuat orang tahu kalau dia adalah pemimpin kedua. Dia diberikan cincin, memakaikan dia kain halus, dan memberikan dia kalung emas. Cincin meterai digunakan untuk memeteraikan perintah dari Firaun. Siapapun yang memiliki cincin memiliki kuasa yang sama dengan Firaun. Kalung itu dinamakan emas keberanian, adalah salah satu kehormatan tertinggi. Artefak ini adalah gambar seorang jenderal yang mengenakan kalung emas keberanian. Ini adalah sebuah perjalanan untuk Yusuf, dari jubah baru ke penjara, ke jubah baru dan kekuasaan Firaun. Ada waktu di mana mimpi Yusuf sepertinya tidak akan terjadi, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayo, siapa yang bisa jawab semua pertanyaannya? Kalau kalian kelewatan pertanyaannya, kalian bisa ulang lagi. Terus jawab di kolom community ya. Nah, jadi kalian sadar gak sih kalau Yusuf itu adalah orang yang sangat taat. Terbukti dari semua yang ia lakukan, yaitu taat sama perintah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membuat semua yang ia kerjakan berhasil. Dan gak lupa juga dia itu taat sama orang tuanya dengan cara menghormati. Sekalipun dia sudah menjadi orang kepercayaannya Firaun, tapi Yusuf tetap mau bersujud di hadapan ayahnya, tetap mau menghormatinya. Tidak seperti Malin Kundang, kalian ingat gak ceritanya? Ternyata itu jawabannya. Jadi cara yang ketiga adalah dengan menghormati keberadaan orang tua kita. Oke, hari ini kita belajar bagaimana sih cara kita bisa taat sama orang tua kita. Tadi yang pertama, yaitu belajar untuk mendengarkan dan fokus pada perintah dan nasihat orang tua kita. Dan dilakukan juga ya, jangan didengar aja.
Setelah itu, kita juga diingatkan untuk membantu pekerjaan rumah orang tua kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Dan tadi yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Karena mereka orang pilihan Tuhan untuk menjaga kita. Nah, adik-adik, kita bukan hanya perlu taat sama orang tua kita, tapi juga kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang terbaik. Walaupun nih orang tua kita suka marah-marah, tapi ingat, semua itu untuk kebaikan kita. Kita juga bisa berdoa untuk pekerjaan orang tua kita supaya semoga Tuhan melancarkan semuanya. Selain itu, kita juga bisa berdoa untuk kesehatan orang tua kita supaya Tuhan terus kasih kesehatan yang baik. Kalau juga nih ada orang tua kita yang sedang sakit, kita bisa doakan supaya cepat sembuh deh. Karena dengan begitu orang tua kita tahu kalau kita itu peduli sama mereka dan mereka tidak akan merasa sendirian. Sekarang siapa yang mau terus taat dan mendoakan orang tua kalian? Angkat tangan. Wih, puji Tuhan.